Suamiku pewaris utama. Bab 161. Keadaannya masih imbang. Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Apakah bumi mempunyai kekuatan lain? Ternyata semua itu akibat ulah dari Dragon. Ketika pukulan jarak jauh Zabuza hampir mengenai tubuh bumi, yang saat itu sudah kehilangan kendali kesadarannya, dengan gerakan cepat, Dragon mengirimkan aura spiritualnya untuk melindungi tubuh bumi dari serangan sihir Zabuza itu. Akibat dari perbuatannya tersebut, tubuh bumi terlindungi. Karena pukulan sekuat apapun, tidak akan mampu menembus perisai aura tersebut, kecuali bila orang yang melontarkannya, levelnya lebih tinggi dari level Dragon. Namun itu mustahil bisa dilakukan, karena Dragon mempunyai suatu ilmu yang orang lain tidak memilikinya. Dan jarang sekali bisa kalah, bahkan tidak pernah kalah sama sekali pada masanya dulu. Melihat serangannya tidak berhasil, Zabuza berusaha sekali lagi untuk menyerang bumi. Tapi cepat dicegah oleh Abicandra atas perintah Hendy. Lawanmu adalah aku. Bukankah kau penasaran dengan orang yang berhasil membuatmu terpental itu? Ucap Abicandra bernada ejekan. Dasar orang tua yang sudah bau tanah. Kalau kau ingin cepat mati, ayo kita bertarung. Jawab Zabuza benar-benar emosi. Bukankah sejak tadi, aku mengajakmu untuk bertarung? Tapi kau malah berkelit. Jawab Abicandra bernada ejekan kembali. Jangan banyak omong. Terima saja seranganku ini. Reaksi Zabuza marah. Kemudian merilis satu kekuatannya untuk menghancurkan kesombongan dari Abicandra tersebut. Kali ini aura yang dikeluarkannya, berbeda dengan aura yang dikeluarkan ketika ingin menyerang bumi. Dari kepala juga tubuhnya, mengeluarkan siluet berwarna hitam, yang jika diperhatikan secara seksama itu adalah roh serigala. Padahal itu hanya tipuan semata untuk membuat lawannya gentar. Sementara dari tangan kanannya, muncul api berwarna merah yang sangat panas, sementara dari tangan kirinya juga demikian. Sepertinya Zabuza menguasai elemen api dan akan dipakai untuk menghabisi Abicandra. Melihat pemandangan itu Abicandra hanya tersenyum sinis. Tapi ketika Zabuza sudah hampir menyelesaikan persiapannya, Abicandra menjadi sangat terkejut sekali. Kali ini apa yang dilihatnya lain daripada yang lain. Sepertinya Zabuza ingin menyelesaikan pertarungan itu dalam sekali serang. Maka tanpa membuang waktu lagi, Abicandra merilis satu kekuatan, yang belum pernah diperlihatkan kepada siapapun. Hanya dalam sepersekian detik, tubuh Abicandra sudah diselimuti oleh perisai aura, yang jika diperhatikan secara seksama, itu seperti perisai api berwarna kuning, tapi ada sedikit berwarna merah dan biru. Hingga terlihat sangat kontras sekali. Terimalah ini manusia lemah. Aku jamin kali ini kau akan kalah. Teriak Zabuza kuat, hingga menggema di lokasi pertempuran itu, dan sangat mempengaruhi keadaan. Tidak mau situasi dikendalikan oleh Zabuza. Dragon segera menjentikkan jari-jarinya ke udara. Kemudian suara yang menggema tersebut, hilang begitu saja, dan berganti dengan dentingan senjata tajam, serta bunyi rentetan senjata api otomatis, walau hanya berlangsung sekejap saja, seperti yang sedari tadi terdengar. Untuk sementara keadaan masih imbang. Tapi tak lama kemudian, pertarungan berat sebelah pun terjadi. Para pengawal Hendy, sudah berhasil menguasai keadaan, yaitu dengan banyaknya menghabisi orang-orangnya Zabuza, termasuk di dalamnya ninja, asasin, serta samurai. Sedangkan para petarung yang bertempur menggunakan tangan kosong, masih terlihat imbang. Tapi ketika langit, awan, bumi serta erik turun tangan, keadaan menjadi berat sebelah. Banyak petarung yang kuat berhasil dikalahkan, hanya dengan sekali atau dua kali pukulan. Bahkan ada yang dadanya hancur, akibat terkena tendangan kuat yang dilancarkan oleh langit. Baru komandan pengawal Birawa yang turun,
sudah banyak anak buah Zabuza yang tewas. Belum lagi jika Robin, Burgon, Leon, Adiwilaga, Adiguna dan Hans yang turun. Mungkin keadaan berat sebelah itu akan menjadi semakin parah. Apalagi jika Handy dan Dragon yang turun tangan. Sudah tidak bisa lagi dikatakan, bagaimana situasi kacaunya pertempuran tersebut. Sementara itu di bagian Zabuza dan Abicandra. Benturan kuat segera terjadi, setelah masing-masing melancarkan pukulan kuatnya ke arah lawan, dan duar. Asap tebal terlihat menyelimuti tubuh keduanya. Belum tahu siapa yang kalah ataupun yang menang. Tapi tak lama sesudah itu, tubuh Abicandra oleng, dan tak lama kemudian roboh ke jalan beraspal. Melihat lawannya roboh, Zabuza tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Tubuhnya segera melesat ke arah Abicandra, dengan niat untuk menyerang dan membunuhnya. Tapi langkahnya terhenti saat kekuatan besar menabraknya. Ternyata Robin datang menyelamatkan Abicandra, saat nyawanya hampir dihabisi oleh Zabuza. Menyadari niatnya tidak kesampaian, Zabuza menjadi marah sekali. Kemudian segera melampiaskan kemarahannya pada Robin, dengan melancarkan serangan terkuatnya yang tadi ingin dilesakkan ke tubuh Abicandra. Tapi bukan Robin namanya kalau hanya dengan serangan lemah seperti itu, bisa membuatnya kalah. Dengan tenang Robin mencondongkan tubuhnya ke sebelah kiri, kemudian setelah pukulan tersebut lewat, dia kembali ke posisi semula, lalu dengan cepat menyerangkan pukulannya ke arah dada Zabuza dan telak mengenainya. Tubuh Zabuza terpental hingga 3 meter, dan jatuh ke jalanan beraspal, tak jauh dari tubuh Abicandra, yang tadi juga jatuh di sana. Tapi tentu saja Abicandra sudah tidak ada lagi di tempat itu, karena sudah ditolong oleh yang lain untuk diobati oleh Dragon juga Handy. Sementara Zabuza yang tadi sempat terjatuh itu, dengan cepat bangun kembali, dan segera merilis kekuatan sihirnya seperti tadi, dan ingin menyerang Robin dengan kekuatan genjutsu atau sihir yang dimilikinya tersebut. Tak sampai 5 detik dan waktunya sangat cepat sekali. Sihir yang tadi sudah dirapal oleh Zabuza, segera dilontarkan ke arah Robin, dengan harapan akan membunuhnya atau minimal melukainya, sama seperti pada Abicandra tersebut. Tapi kali ini Robin tidak terpengaruh, karena sebelum dia datang menolong Abicandra, tubuhnya sudah dibekali dengan perisai energi oleh Dragon, yang bisa bertahan selama 10 menit. Dengan sikap tenang, sebelum Zabuza selesai mengerahkan seluruh kekuatannya, tubuh Robin bergerak sangat cepat ke arah Zabuza, dan melontarkan pukulan jarak jauhnya ke arah lawan. Pukulan jarak jauh yang dilontarkan oleh Robin, segera membentur aura energi yang melindungi tubuh Zabuza. Akibat dari benturan dua kekuatan tersebut, tubuh keduanya terdorong mundur, dan apa yang telah dirilis oleh Zabuza menjadi hancur berantakan. Kurang ajar. Ternyata kalian beraninya hanya membokong dari belakang. Sebelum lawan kalian selesai merilis kekuatannya. Apakah kalian tidak mempunyai aturan dalam pertarungan? Tanya Zabuza marah. Dalam pertarungan, siapa cepat maka dia yang akan menang. Siapa kuat maka dia yang akan berhak menindas. Aku tahu apa yang akan kau lakukan padaku. Kau akan menghancurkan kekuatanku dengan sihir busukmu itu. Tapi sayangnya aku tidak bodoh. Dan tidak akan berhadapan secara langsung denganmu, karena kau menggunakan kekuatan sihir jahat sesat itu. Namun jika tuan mudaku turun tangan, hanya dengan menjentikkan jarinya saja, tubuhmu akan hancur. Baginya kau hanya ayam sayur saja. Kekuatanmu tak sebanding dengan kekuatannya. Tapi dia sudah menyerahkan urusan untuk menghancurkanmu kepada anak buahnya saja. Jika kami tidak mampu menghancurkan kekuatanmu, maka tuan muda kami yang akan turun tangan. Ingat Zabuza. Kekuatan tuan muda kami, apalagi kekuatan ayahnya itu, tidak ada siapapun yang bisa melawan,
apalagi bos besarmu yang ada di negara itu. Ucap Robin cukup panjang sekali. Sombong. Apa kau pikir kalian ini terdiri dari orang-orang kuat? Ingatlah bahwa kalian pernah kami tindas dan sekarang kami akan menindas kalian kembali. Jangan harap kami tidak akan membiarkan orang asing menindas orang-orang negaraku. Selangkah saja kalian berani melaksanakan niat busuk kalian itu, maka kami akan turun serentak, dan akan menghancurkan kekuatan kalian. Ingat itu. Jawab Robin sangat emosi sekali. Banyak omong. Terima ini. Bentak Zabuza garang. Kemudian secara tidak terduga melemparkan bom gas air mata ke arah Robin, yang berfungsi sebagai racun pelumpuh saraf, sekaligus untuk menyamarkan keadaan. Sayangnya Robin sedikit lengah, hingga udara yang mengandung racun pelumpuh saraf juga mata tersebut, sempat terhirup olehnya, hingga membuat tubuhnya limbung. Sementara keadaan di sekitarnya semakin gelap. Tiba-tiba, satu kekuatan besar menabrak tubuhnya, hingga membuatnya terpental keluar dari gumpalan asap itu, dan jatuh di pinggir jalan. Entah pingsan atau mati, belum ada yang tahu. Kejadian itu berlangsung hanya sepersekian detik, hingga teman-teman Robin tidak sempat untuk membantunya. Tapi segera setelah itu, Hans datang membantu temannya, lalu memeriksa denyut nadi Robin, dan ternyata dia masih hidup. Entah apa yang dilakukan oleh Zabuza tadi, saat Robin terjebak dalam gumpalan asap yang mengandung racun tersebut. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Dragon dan Handy. Di dalam gumpalan asap tadi, jelas terlihat bagaimana liciknya Zabuza memperlakukan tubuh Robin yang sedang limbung itu, akibat menghirup udara yang mengandung racun. Dengan bengisnya dia menotok jalan darah Robin, kemudian menendang tubuhnya kuat-kuat, hingga terpental dan keluar dari gumpalan asap tersebut. Lalu terjatuh di tepi jalan. Untung Zabuza tidak menikam tubuh Robin, dengan senjata yang terletak tidak jauh dari tempatnya berdiri itu. Setelah berhasil melumpuhkan Robin dengan asap racunnya, serta menendangnya kuat-kuat, hingga keluar dari gumpalan asap. Zabuza berencana ingin melontarkan belasan shuriken serta kunai ke arah tubuh Robin yang sedang terkapar di tanah itu. Tapi gerakannya itu tidak sempat dilakukan, karena Hans dengan cekatannya melemparkan beberapa buah belati ke arah gumpalan asap, hingga membuat Zabuza menjadi kalang kabut, dan apa yang tadi direncanakannya tidak jadi dilaksanakan. Benar-benar licik. Kau memang tidak boleh dibiarkan hidup, dan tak pantas tinggal di dunia. Ucap Hans berapi-api. Hahaha. Apakah kau sudah lupa, apa yang dikatakan oleh temanmu yang lemah itu? Bukankah tadi dia mengatakan, siapa yang cepat maka dialah yang akan menang. Siapa yang kuat maka dialah yang berhak untuk menindas. Apa kau lupa itu? Jawab Zabuza enteng sekali, dan menganggap remeh lawannya yang ketiga itu. Sebelum kau mati, sebutkan dulu siapa namamu, agar aku bisa menuliskannya di buku hitam kematianmu. Ucap Zabuza sangat sombong sekali. Namaku Zabuza, orang yang akan dicabut nyawanya oleh Tuan Muda. Jawab Hans enteng sekali. Kurang ajar. Dasar tidak tahu diri. Respon Zabuza sangat tersinggung sekali. Kemudian mengerahkan kekuatannya, dan ingin dilontarkan ke arah Hans. Tapi tidak jadi dilakukannya, karena tiba-tiba saja, tangannya berhenti di udara, saat ingin melontarkan mantra sihir terakhir ke arah Hans. Tidak berhenti di situ saja. Tubuh Zabuza tiba-tiba terangkat ke udara, dan melayang mendekati Dragon, dengan posisi tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya matanya saja yang melotot ke arah Dragon, dengan niat menghabisi yang sangat besar. Tapi sayangnya dia tidak mampu melakukan niatnya itu. Aneh sekali. Seorang praktisi genjutsu tingkat master, yang katanya kuat dan tak terkalahkan itu, dengan mudahnya takluk di bawah kaki seorang anak kecil,
yang notabene-nya belum berpengalaman dalam masalah bertarung. Tapi di malam buta ini, Zabuza benar-benar sedang bernasib sial. Dia harus kalah dan tunduk di hadapan anak yang ingin diculiknya itu. Bukan tanggung-tanggung lagi, bahkan sekarang tubuhnya sedang diangkat dan ditahan, serta permainkan oleh anak kecil itu. Padahal jelas terlihat dia sedang tidak mengerahkan kekuatannya sama sekali. Kejadian itu, tentu saja membuat orang-orang yang ada di dekat Dragon menjadi keheranan. Tapi tidak termasuk Handy, karena dia sudah tahu dengan kekuatan anaknya sendiri. Setelah puas mempermainkan Zabuza, dan berlangsung sekitar 1 menit. Dragon pun memutuskan untuk memberi pelajaran pada orang yang dinilainya sombong itu. Lalu berkata, "Maaf orang tua. Terpaksa berbuat keras seperti ini. Aku tidak bisa berpangku tangan, saat orang-orangku akan kau habisi. Maka mau tidak mau, aku harus turun tangan juga, agar kau tidak semakin merajalela. Karena aku tidak suka melihat ada orang yang berani menyombongkan kekuatannya di hadapanku. Hari ini, terpaksa ku cabut kekuatanmu itu, karena kau telah menyalahgunakan kepandaianmu, untuk mencelakai orang lain." Ucap Dragon tegas, sambil mengulurkan tangannya ke arah Zabuza, dan menarik semua kekuatan sihirnya, hingga tidak tersisa sama sekali. Segera setelah itu, tubuh Zabuza menjadi lunglai, dan dibiarkan jatuh oleh Dragon, persis di bawah kakinya. Bruk! Tubuh Zabuza jatuh seperti karung berisi pasir, berbunyi sangat berat sekali. Mulutnya meringis menahan sakit, karena terbentur dengan aspal yang cukup keras. Tubuh Zabuza tidak bisa bergerak, karena masih diikat dengan aura kesadaran milik Dragon. Jika saat itu Dragon mau, maka nyawa Zabuza akan diambil saat itu juga. Tapi Dragon tidak mau melakukannya. Sekarang kau bukan siapa-siapa lagi. Bukan penyihir atau seorang master metafisika. Bukan pula seorang petarung yang menggunakan sihir. Sekarang kemampuan yang kau miliki, adalah kemampuan luar, sama seperti mereka. Sekarang kau lawanlah anak buahku, yang tadi kau remehkan itu. Aku yakin kali ini kau pasti kalah. Ucap Dragon penuh wibawa. Kemudian, bak! Hanya dengan sekali tendang, tubuh Zabuza terpental cukup jauh, dan melayang menabrak mobil yang ada di sekitar situ, hingga kacanya pecah. Lakukan tugasmu Paman Leon. Agar Paman juga dapat bagiannya. Ucap Dragon memberi perintah. Baik Tuan Muda. Jawab Leon senang. Kemudian menghampiri Zabuza, yang saat itu sudah berdiri dengan nafas memburu. Sekarang lawanmu adalah aku. Tunjukkan semua kemampuan yang kau banggakan itu Zabuza. Jika kau enggan, jangan salahkan aku bertindak di luar batas terhadapmu. Ucap Leon cukup mengintimidasi sekali. Hahaha. Tidak kusangka, aku kalah di tangan seorang anak kecil, yang selama ini ku anggap remeh. Ternyata ilmumu boleh juga Tuan Muda. Selama ini aku menganggap kau hanya anak manja, cengeng dan suka merajuk. Ternyata kau bukan seperti itu. Kekuatanmu, jauh lebih tinggi dari kekuatanku, bahkan sejengkal pun tidak bisa kusamai. Karena itu, aku memberi hormat pada Kaisar Dewa Metafisika. Mudah-mudahan, di kehidupanku mendatang, aku bisa berguru pada Anda. Ucap Zabuza dengan niat tulus, sambil menangkupkan kedua tangannya di dada. Tapi sebelum itu, izinkan aku untuk melawan anak buahmu. Untuk membuktikan siapa yang kuat di antara kami. Ucapnya lagi. Silakan pendekar. Keluarkan semua kemampuanmu, agar kau tidak mati penasaran. Jawab Dragon cukup lugas sekali. Terima kasih Yang Mulia. Jawab Zabuza tulus, dan menganggap Dragon sebagai junjungannya. Tak lama sesudah itu, dia menghadap Leon,
kemudian berkata, "Anak muda, kalau kau berani, ayo 1 lawan 1, sampai ada di antara kita yang mati." Jawab Zabuza kesal. "Baik. Kalau itu maumu," respon Leon mantap. "Hans, kembali ke posisimu. Biarkan aku yang menyelesaikan tugas ini," ucap Leon tegas. "Siap Paman Guru," jawab Hans patuh. Kemudian mundur menjauhi Zabuza, serta bergabung dengan Hendy dan tuan mudanya. Tapi sebelum sampai itu, Hans sempat mengedarkan pandangannya ke arah lain, di mana pertarungan masih saja terjadi, walau pertarungan tersebut dipandang berat sebelah. Hal itu bisa terjadi, karena senjata api, bazooka dan bom gas air mata, termasuk granat, tidak sempat mereka gunakan, karena senjata-senjata itu telah diterbangkan, atau diambil oleh Dragon dan Hendy, dibantu oleh Abicandra melalui aura kesadarannya. Kecuali saat pertama terjadi pertarungan, tapi itu pun tidak berlangsung lama. Hendy dan Dragon mau, pertarungan itu dilakukan dengan menggunakan tangan kosong, kecuali pedang, katana, belati dan lain sebagainya, karena itu wajib dilakukan. Sedangkan senjata api dan sejenisnya, hanya sebagai sarana, agar pertempuran cepat selesai. Karena jangkauan senjata api, jauh lebih efektif daripada menggunakan senjata manual. Tapi sayangnya, senjata-senjata itu telah diambil seluruhnya oleh Dragon. Maka saat terjadi pertarungan, mereka menggunakan senjata selain senjata api tersebut, karena itu merupakan ciri khasnya, terutama para ninja, samurai, dan assassin. Namun bagi petarung tangan kosong, terutama praktisi taijutsu atau karate, mereka tidak menggunakan senjata apapun, kecuali menggunakan tangan dan kaki, untuk merobohkan lawan-lawannya. Begitu juga dengan petarung-petarung lain. Sementara itu, pertarungan antara Leon dengan Zabuza pun sudah terjadi. Sudah banyak jurus dan teknik serta keterampilan yang mereka gunakan. Tapi sejauh ini, belum ada yang roboh atau kalah. Zabuza jika tidak menggunakan sihirnya memang terlihat jumawa, kuat dan terampil, terbukti semua serangan Leon mampu diusirnya, bahkan serangan-serangannya, sempat membuat Leon kewalahan. Hendy yang melihat itu mengerutkan keningnya pertanda heran, kenapa seorang dewa perang, adik seperguruan Adiwilaga, guru dari Iron dan Hans, belum mampu juga menjatuhkan Zabuza. Apakah benar Zabuza itu seorang master bela diri di negaranya? Itu masih menjadi misteri dan tanda tanya besar bagi Hendy. Namun dalam hatinya berkeinginan, ingin menjajal kekuatan Zabuza tersebut. Tapi segera diurungkannya, saat satu pukulan Leon, telak mengenai dada Zabuza, hingga membuat tubuhnya terdorong ke belakang, dan jatuh di jalanan beraspal. Dari mulutnya, menyembur darah segar, pertanda organ dalamnya terluka. Dalam kesakitannya itu, dia sempat berkata, "Baru kali ini aku dibuat babak belur, oleh seseorang yang usianya lebih muda dariku. Aku kira tidak ada yang bisa mengalahkanku. Tapi kenyataannya berkata lain. Kau satu-satunya orang yang mampu membuatku muntah darah seperti ini. Aku akui, kau memang kuat dan terampil. Tapi kau jangan senang dulu. Aku belum sepenuhnya kalah. Masih banyak kemampuanku yang belum kutunjukkan padamu. Tapi sebelum kita melanjutkan pertarungan ini, biarkan aku memulihkan tenagaku dulu," ucap Zabuza dengan nafas tersengal-sengal. Kemudian mengambil sesuatu dari balik bajunya, dan menelannya tanpa bantuan air. Sementara di tempat lain pertarungan sudah mulai berhenti, karena hanya tinggal 3 orang saja yang masih hidup. Mereka itu adalah para petarung, komandan pasukan penyerang, yang saat ini sedang bertarung melawan Erik, Awan dan Langit. Sedangkan lawan Bumi, sudah mati sejak dari tadi. Tapi tak lama kemudian, pertarungan 1 lawan 1 tersebut akhirnya berhenti, dan pertarungan dimenangkan oleh pihak Hendy.
Komandan musuh yang tadi menyerang mereka, berhasil dilumpuhkan satu persatu, tapi masih tetap dibiarkan hidup. Beralih ke bagian Zabuza. Setelah beristirahat sekitar 2 menit, kondisi Zabuza sudah berangsur membaik, dan tenaganya kembali seperti semula. Tak lama kemudian, Zabuza segera bangkit dari sikap lotusnya, dan bersiap untuk bertarung. Sedangkan Leon dan yang lain, hanya melihatnya saja dari jauh. Sekarang aku sudah siap. Kita tentukan siapa di antara kita yang akan kalah. Ucap Zabuza penuh tantangan. Siapa takut? Jawab Leon mantap. Lalu, bak, plak, bunyi pertarungan kembali terdengar. Diselingi teriakan kuat dari mulut masing-masing. Untuk membuat yang berteriak bertambah semangat, dan menambah rasa percaya dirinya semakin tinggi. Dari benturan, pukulan, tendangan serta tangkisan dari anggota tubuh keduanya, jelas sekali terdengar. Sesekali ditimpali dengan bunyi mengadu pertanda ada yang terkena pukulan atau tendangan. Tubuh keduanya sudah terlihat babak belur. Tapi yang paling parah adalah tubuh Zabuza, di mana sudah 7 kali terkena pukulan serta tendangan yang cukup kuat dari Leon. Hingga pada satu ketika, dalam sebuah duel jarak dekat, tubuh Zabuza tiba-tiba miring ke samping kiri, dan mencoba untuk menelikung tubuh Leon, dengan niat untuk diangkat atau dibantingnya ke tanah atau ke aspal. Tapi perhitungan Zabuza ternyata meleset. Saat dia dalam posisi tidak seimbang itu, tinjuan Leon masuk mengenai wajah Zabuza, dan membuatnya terdorong serta terjatuh. Kemudian kaki kanan Leon menyapu tubuh Zabuza dan membuat tubuhnya terpental jauh. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Leon berlari kencang ke arah Zabuza, dengan niat untuk menghabisinya. Tapi Hendy mencegah tindakan Leon itu, hingga dia berhenti tiba-tiba. Hentikan tindakanmu itu Leon. Zabuza sudah kalah, dan tidak akan mampu lagi untuk melanjutkan pertarungan. Ucap Hendy tegas, tapi mengisyaratkan tanda tanya besar. Mohon maaf Tuan Besar. Kenapa Anda melarang kami untuk membunuhnya? Tanya Leon penasaran. Aku punya rencana lain terhadapnya. Jawab Hendy singkat. Kalian bertiga, bawa orang-orang itu kemari. Ucap Hendy memberi perintah pada langit, awan serta Erik. Baik. Jawab ketiganya serempak. Kemudian menyuruh ketiga komandan anak buah Zabuza untuk menghadap Hendy dalam keadaan terikat tangannya. Angkat juga tubuh Zabuza kemari. Perintah Hendy lagi. Kemudian memerintahkan pada para pengawal juga murid-murid perguruan, untuk membersihkan kekacauan di tempat itu. Setelah keempatnya sampai di hadapan Hendy, dia meminta kepada Abicandra, untuk menyembuhkan Zabuza, agar mudah diajak bicara. Setelah itu dia mengalihkan perhatiannya pada Dragon kemudian berkata, Anakku, apakah kau mempunyai formasi pengikat hati orang? Tanya Hendy tiba-tiba. Apa maksud ayah dengan bertanya seperti itu? Tanya Dragon penasaran. Bersambung.